Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Pak Dimas dan rekan-rekan semua. Di sini saya Griselda Dewani Muryo dengan NPM akhir 155 ingin menjabarkan hasil analisis saya yang berjudul Hasil Analisis Minat Belajar Masing-masing Anak. Baik, kita memasuki ke pendahuluan dan latar belakang mengapa saya mengambil analisa dengan judul minat belajar masing-masing anak, dikarenakan yaitu pertama adalah pengaruh teknologi canggih. Perlu ditelusuri sejauh mana kehadiran teknologi dan perangkat digital mempengaruhi minat belajar anak secara individual. Apakah teknologi menjadi distraksi yang mengurangi kepuasan atau justru menjadi alat yang memperkaya atau menumbuhkan minat baru? Yang kedua, adanya kebutuhan individu. Setiap anak adalah unik dengan gaya belajar, kecepatan, dan preferensi yang berbeda. Kurikulum yang seragam seringkali gagal mengakomodasi keragaman ini. Analisis ini bertujuan untuk memahami profil minat belajar individual agar intervensi pendidikan atau baik oleh guru maupun orang tua dapat lebih personal dan efektif. Yang ketiga, ada kepuasan belajar. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, di tengah segala kecanggihan dan tuntutan, apakah anak-anak saat ini masih merasakan adanya kepuasan dan kegembiraan dalam proses belajar mereka. Kepuasan ini adalah indikator penting dari kesehatan mental dan emosional anak terkait pendidikan. Masuk materi yang kedua, yaitu ada metode penelitian. Di sini saya mengambil contoh X, yaitu sebagai berapa lama kamu belajar dalam sehari. Lalu untuk Y, yaitu seberapa paham kamu dalam memahami materi. Objeknya saya ambil dari mahasiswa, mahasiswi, dan non-mahasiswa. Di sini ada contoh metode penelitian statistika deskriptif dan Z-test. Saya akan menjelaskan statistika deskriptif terlebih dahulu. Di sini ada waktu belajar yang menunjukkan variabel X, yaitu lalu ada tingkat pemahaman atau variabel Y dan interpretasi. Men rata-rata 1,8444444. Lalu tingkat pemahaman atau variabel Y-nya adalah 3,4. Interpretasinya, rata-rata waktu belajar harian responden adalah sekitar 1,84 jam. Rata-rata tingkat pemahaman responden berada di angka 3,4. Berarti di sini adalah cenderung ke tingkat paham atau sangat paham mengingat skala 1 sampai 4. Kita pindah ke bawahnya, yaitu median. Variabel X-nya di angka 2 dan variabel Y-nya di angka 3. Interpretasinya adalah nilai tengah waktu belajar responden adalah 2 jam. Nilai tengah tingkat pemahaman adalah 3. Lalu seterusnya, mode atau modus, variabel X-nya 2, variabel Y-nya 3. Interpretasinya adalah nilai yang paling sering muncul untuk waktu belajar adalah 2 jam. Nilai yang paling sering muncul untuk tingkat pemahaman adalah 3. Untuk count atau jumlah observasi di variabel X terdapat 45 dan variabel Y di angka 45 juga. Interpretasinya adalah total responden atau observasi dalam penelitian ini adalah 45 orang. Standard deviation atau standar deviasi, variabel X-nya ada 0,672699572. Lalu variabel Y-nya ada 0,63366. Interpretasinya adalah angka deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data terdistribusi cukup rapat di sekitar rata-rata. Perbedaan antara satu responden dengan yang lain tidak terlalu ekstrim. Minimum dan maksimumnya di variabel X yaitu 1 dan 3, lalu variabel Y ada 1 dan 4. Interpretasinya adalah waktu belajar terpendek adalah 1 jam dan terlama adalah 3 jam. Itu berarti tingkat pemahaman terendah adalah 1 dan yang tertinggi adalah 4. Lalu untuk Z-test, di sini terlihat hasil Z-test adalah min 0,679259595. Interpretasinya yaitu nilai statistik uji Z yang dihitung dari data. Lalu p-value-nya yaitu 0,05 sama dengan tolak H0. Berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan.
Jika p-value kurang dari A atau 0,05 sama dengan gagal tolak H0, berarti tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Hasil analisis atau two-tail, p-value atau two-tail sama dengan 0,49697, at sama dengan 0,05. Karena 0,49697 lebih besar dari 0,05, maka gagal menolak H0. Kesimpulannya di sini adalah secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu belajar atau 1,84 jam dan rata-rata tingkat pemahaman atau 3,4 berdasarkan perbandingan nilai p-value dan at. Materi selanjutnya ada korelasi dan regresi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan korelasi terlebih dahulu. Nilai korelasi antara kolom 2 dan kolom 1 adalah sama-sama 0,041348838. Interpretasinya adalah angka ini dikenal sebagai koefisien atau korelasi atau R kecil. Nilai R kecil yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Karena nilai positif sama dengan plus 0,041. Ini menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. Artinya semakin lama waktu belajar, semakin tinggi tingkat pemahaman, namun efeknya hampir tidak ada. Setelah melakukan atau menjelaskan korelasi, saya akan menjelaskan regresi. Di sini ada multiple R, yaitu dengan nilai 0,0367999951, R atau square atau R kuadrat yaitu 0,001354236, observation dengan nilai 44. Lalu uji signifikansi ANOVA-nya yaitu significance F atau p-value-nya adalah 0,81254. Kriteria pengujiannya adalah dibandingkan dengan tingkat signifikan 0,05. Kesimpulan ANOVA adalah karena nilai significance F atau 0,81254 jauh lebih besar daripada at yaitu 0,05, maka model regresi ini tidak signifikan. Hal ini menegaskan bahwa variabel waktu belajar atau X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat pemahaman. Lalu yang ada koefisien regresi. Koefisien intercept atau at-nya nilainya adalah 3,321142857. Variabel X-nya adalah 0,053542587. P-value-nya atau P kurang dari Z adalah 0,81254. P-value untuk koefisien X karena nilainya lebih dari 0,05, koefisien ini tidak signifikan secara statistik. Persamaan regresinya adalah tidak signifikan. Pemahamannya seperti 3,32 ditambah 0,0535 dikali WA. Kesimpulan akhir regresinya, meskipun persamaan regresi dapat dibentuk, koefisien dan uji signifikansi atau ANOVA dan p-value koefisien menunjukkan bahwa waktu belajar X secara statistik tidak memiliki pengaruh signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pemahaman atau Y. Variasi dalam pemahaman lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar durasi belajar. Di sini dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan terhadap 44 hingga 45 responden, mahasiswa, mahasiswi, dan non-mahasiswa mengenai minat belajar, khususnya hubungan antara waktu belajar harian atau variabel X dan tingkat pemahaman materi Y. Dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah profil deskriptif responden. Waktu belajar adalah rata-rata waktu belajar harian responden adalah 1,84 jam, sekitar 1 jam 45 menit, dengan mayoritas responden memilih durasi 2 jam atau mode sama dengan 2. Kedua adalah tingkat pemahaman. Rata-rata tingkat pemahaman materi responden tergolong tinggi, yaitu 3,4, yang berarti adalah berada di antara paham dan sangat paham, dengan nilai yang paling sering muncul adalah 3 atau mode sama dengan 3.
Kedua, ada hubungan antar variabel, yaitu korelasi dan regresi. Yang ketiga adalah perbandingan rata-rata atau z-test. P-value atau two-tail sama dengan 0,49697. Kesimpulan z-testnya adalah karena p-value atau 0,496 itu lebih besar dari 8 atau 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu belajar dan rata-rata tingkat pemahaman. Kesimpulan akhirnya mengaitkan dengan minat dan kepuasan. Seperti meskipun analisis z-test, korelasi dan regresi secara statistik menunjukkan bahwa lamanya waktu belajar tidak signifikan mempengaruhi pemahaman, fakta bahwa rata-rata pemahaman berada di kategori tinggi, yaitu mean sama dengan 3,4 dan rata-rata waktu belajar yang tergolong moderat atau 1,84 jam dapat diinterpretasikan bahwa responden telah menemukan cara yang efisien dalam belajar. Sekian dulu penjabaran saya mengenai analisa minat belajar masing-masing anak. Bila ada salah kata atau kurang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.